Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mata Suyi agak halus. Dia langsung mengenali gadis berbaju warna-warni itu. Ulat sutera emas misterius. Di suatu tempat di luar dunia, ditemani oleh lampu hijau, duduk dan bersinar selama ribuan tahun. Suyi tidak sepenuhnya percaya akan hal ini. Namun, yang pasti asal-usul gadis ini memang sangat misterius dan luar biasa. Dia pernah menjelma sebagai ulat sutra emas dan menggerogoti daun pohon reinkarnasi, sungguh luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bermeditasi di Taiyi Daomen, kekuatan pertama dari alam seribu mesin bintang. Dan identitas gadis itu di Taiyi Daomen sangat terpisah, dan dia dihormati sebagai roh mayat hidup. Dan dapat melawan dan menyelesaikan kekuatan reinkarnasi. Dan semua ini terkait dengan tanda emas di antara alis gadis itu. Pada saat itulah Suyi mengingat sebuah rekaman yang pernah dilihatnya dalam sebuah karya klasik. Pada zaman kuno, ada ulat sutra abadi, lahir dalam kekacauan, abadi dalam roh, memakan cairan mata air emas, sumsum batu pemakan perak, mengambil kekacauan seiring bertambahnya usia mereka, mengubah mata air dan musim gugur kalender, mengadopsi aturan minggu. Rusia dan berbulu menjadi kupu-kupu. Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan mengepakkan sayap Anda, dan melintasi dinding batas. Dikenal sebagai peri surga dahulu kala. Dengan kata lain, Ah Chai memang terlahir dalam kekacauan, tubuhnya bisa disebut ulat sutra peri, dan kekuatan magis bawaan yang ia kuasai diduga terkait dengan keabadian. Kupikir pria bernama King Xiao akan muncul, tapi itu kamu. Suyi berkata dengan santai. Di depan pohon samsara, hantu tua yang membawa peti mati itu terluka parah oleh seorang pria berambut putih yang menyebut dirinya King Xiao. Dan orang ini adalah penatua tertinggi Taiyi Daomen. Dia tidak bisa menemukan ruang dan waktu seperti saya. Acai, gadis berpakaian warna-warni berkata sambil tersenyum. Melihat percakapan antara keduanya, Yun Xiao seperti jatuh ke dalam gua es, dan mau tidak mau berkata, Tuan Lingzun, orang ini telah membunuh banyak orang kuat di Taiyi Daomen kita sebelumnya, bagaimana apakah kamu? Sebelum dia selesai berbicara, Acai memudarkan senyumnya dan berkata, jika aku membantumu berurusan dengan teman-temanku, aku akan berlaku tidak adil kepada teman-temanku, tidak setia, tapi untungnya setia kepada Taiyi Daomen. Dia menjentikkan lengan bajunya saat berbicara. Boom! Acai bertepuk tangan, tersenyum cerah dan murni, dan berkata, ini akan menyelamatkan masalah. Melihat semua ini, Liu Chuan tiba-tiba berteriak, Tuan Lingzun, ini disebut banjir kuil Raja Naga, keluarga tidak mengenal keluarga. Tetapi sekarang saya telah bereaksi, keluhan dan keluhan hari ini semua menyalahkan saya karena buta, membuat kesalahan terlebih dahulu, dan tidak akan pernah ada dendam di hati saya, seperti untuk apa yang terjadi hari ini. Omong-omong, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, saya harap Tuan Lingzun akan mengambil tindakan dan menghapus ingatan saya, sehingga saya tidak perlu khawatir membocorkan barang-barang. Dan aku hanya ingin hidup. Suyi mau tak mau tercengang, ini adalah pertama kalinya dia melihat pria gila seperti itu untuk bertahan hidup. Tidak heran ayahnya juga orang seperti itu. Acai tidak setuju. Jika memungkinkan, saya berharap rekan Tao dapat menyerahkannya kepada saya untuk ditangani, dan setidaknya membuat kesepakatan yang berharga dengan ayahnya. Melihat Acai mulai berkomplot melawan ayahnya, Yanagawa tidak kesal, tetapi berkata dengan penuh semangat, ayahku akan tersanjung dan akan melakukan segalanya untuk berurusan dengan Lord Lingzun. Suyi mengangkat tangannya dan melemparkan Liu Chuan, berkata, kalau begitu serahkan padamu. Di depan pohon segudang dao reinkarnasi, Acai pernah memberinya pesona abadi, dan sekarang menyerahkan Yana Chuan kepada pihak lain untuk dibuang dianggap sebagai pembayaran kembali. Terima kasih. Acai tersenyum manis, mengangkat tangannya dan menyegel Yanagawa. Terakhir kali kamu berpisah, kamu mengatakan bahwa kamu mungkin menderita balas dendam dari kepala sekolah Taiyi Daomen, tetapi sekarang tampaknya hal seperti itu tidak terjadi. Suyi bertanya.
Acai pernah menyebutkan bahwa Putri Master Sekte Taois Taiyi menderita cedera Dao yang serius. Perbaikan cedera. Hanya ada satu cara bagi putrinya untuk bertahan hidup, dan itu adalah reinkarnasi. Kepala Sekolah Taiyi Daomen berharap Acai dapat membantu mengambil kekuatan reinkarnasi, sehingga putrinya dapat mencapai tujuan reinkarnasi. Tapi menurut Acai, Kepala Sekolah Taiyi Daomen punya rencana lain, dan dia berencana membantu putrinya merebut Acai setelah Acai memperoleh kekuatan reinkarnasi. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menghilangkan cedera Dao putrinya, tetapi juga mewarisi bakat Acai. Di masa depan, putrinya akan memiliki harapan untuk transformasi lebih lanjut. Dia tidak berani. Acai memiliki tatapan sinis di matanya, dengan kata lain, dia tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar menekanku. Begitu dia memisahkan wajahnya denganku, kehidupan putrinya akan hancur total. Jadi, dia hanya bisa bertahan. Omong-omong, dia mengubah kata-katanya dan berkata, namun, Kepala Sekolah Taiyi Daomen telah menemukan cara lain. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, datanglah ke alam bintang Xuan Huang untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi. Acai mengangguk dan berkata, ya, pembangkit tenaga listrik yang datang ke alam bintang Xuan Huang dari Taiyi Daomen kali ini datang untuk rahasia reinkarnasi. Setelah jeda, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, baru-baru ini, sebuah rahasia yang mengejutkan mulai menyebar di antara pasukan teratas di langit berbintang. Meskipun setiap pasukan teratas bungkam, tapi rahasia ini telah menyebabkan badai. Suyi mungkin telah menebaknya, dan berkata dengan lembut, apakah kisah rahasia ini masih terkait dengan alam bintang Xuan Huang? Bagus. Es berkata, menurut rahasia itu, ini adalah alam bintang Xuan Huang, yang telah lama direduksi menjadi tanah lama reruntuhan bintang, dan ada rahasia reinkarnasi. Ibu Xuan Huang Dao Zhu Yuan Qi, mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dapat berbalik dan membangun kembali. Mereka yang memahami Ibu Qi dari Xuan Huang dapat membangun karma duniawi dan bercita-cita ke jalan tertinggi. Omong-omong, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, yang paling penting adalah ada berita bahwa pengamat dunia manusia, yang telah lama menghilang di sungai panjang waktu, diduga telah menginjakkan kaki di alam bintang Xuan Huang. Jalan reinkarnasi, untuk mencapai tujuan reinkarnasi dan pembangunan kembali. Mata Suyi menyipit pelan. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya, berita itu pasti dibocorkan oleh penjahit. Yin lama ini pasti ada di layout lagi. Penguasa dunia manusia dianggap sebagai legenda paling misterius dan transenden di kedalaman langit berbintang. Di jalan Kendo, dia adalah pemimpin di dunia Kendo. Acai mengatakan ini, dan tiba-tiba menemukan bahwa Su Yihun tidak memiliki reaksi penasaran atau terkejut, dan bahkan sedikit terganggu dan linglung. Pada saat ini, Acai tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, teman Taois, beranikan diri untuk bertanya, bukankah kamu reinkarnasi dari penonton? Su Yi mengangguk dan berkata, ya. Mata Cai Xing melebar, dia menatap Su Yi untuk waktu yang lama, dan akhirnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu tidak, penonton telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika bereinkarnasi, bagaimana mungkin? Sejauh ini, hanya ada budidaya Xuan Yujing? Su Yi tidak menunggu dia untuk berbicara, Acai berkata, namun, saya tahu yang terbaik bahwa di alam bintang Xuan Huang ini, jika seseorang dapat mengendalikan rahasia reinkarnasi, itu pasti seorang teman Tao. Dan NBSP, menurut pendapat saya, jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, rekan-rekan Taois harus pergi lebih awal dan tidak aktif untuk sementara waktu. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, aku mengerti. Semua ini ditakdirkan untuk dibantu oleh seorang penjahit. Bahkan jika Acai tidak mengingatkannya, dia bisa memprediksi bahwa ketika badai dari kedalaman langit berbintang ini datang ke hutan belantara, itu akan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Terowongan ruang waktu ini sangat tidak stabil dan perjalanannya panjang. Jika saya tidak duduk di sini, akan ada masalah. Acai berbisik, berbalik dan berjalan menuju pusaran ruang dan waktu. Segera, dia teringat sesuatu, menoleh untuk melihat Su Yi, dan berkata, rekan Taois,
apakah jimat abadi yang kuberikan padamu masih ada di sana? Suyi mengangguk. Acai berkata sambil tersenyum, jika sesama Taois menghadapi bencana fatal yang tidak dapat diselesaikan, jimat keabadian ini mungkin sangat berguna. Suyi tersenyum dan berkata, Anda berkata, jika saya tinggal di dekat pusaran waktu dan ruang, dapatkah saya menunggu kelinci dan menuai keuntungan? Acai tercengang, mengedipkan matanya, dan berkata, kalau begitu, rahasia di antara kita berdua akan terbongkar, dan sesama Taois tega melihatku dianggap sebagai pengkhianat. Oleh Taiyi Daomen, mengobati. Suyi tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak banyak rahasia antara kau dan aku. Acai berkata sambil tersenyum, singkatnya, sesama Taois tolong saya akan membantu sesama Taois sendiri, mungkin. Tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi. Ayo pergi. Gadis itu melambaikan tangannya, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan, menyapu kedalaman terowongan ruang dan waktu, dan menghilang dalam sekejap. Sepertinya perlu melakukan beberapa persiapan sebelumnya. Suyi berdiri di sana berpikir sendirian. Penjahit adalah karakter yang sangat berbahaya, bersembunyi di balik layar dan berjalan dalam kegelapan. Dan, belum lama ini, dia berhadapan langsung dengan jalan penjahit. Tetapi pada akhirnya, diketahui bahwa bukan penjahitnya, tetapi muridnya yang berpura-pura menjadi Tuan Yanxin. Dan kali ini, dengan badai di kedalaman langit berbintang, Suyi sangat yakin bahwa penjahit akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan segala kemungkinan untuk berurusan dengannya. Di jalan, ada musuh seperti itu, tetapi itu tidak akan membuat orang terlalu kesepian. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik. Ketika dia kembali, Jingxing telah berhasil mengatasi bencana dan mengkonsolidasikan Taoismenya di tahap awal alam Xuanhe. Cedera Old Greedy juga sedikit pulih. Pada hari yang sama, Suyi membawa mereka berdua pergi dan kembali ke alam liar. Gua Tai Xuan. Ketika Suyi kembali dengan Jingxing dan si rakus tua, Malo, Wang Ke, dan yang lainnya semuanya bersemangat dan lega. Pada hari itu, Suyi mengadakan perjamuan untuk membersihkan debu bagi mereka berdua. Di perjamuan, Suyi mengeluarkan 2 harta kuning misterius dan menyerahkannya kepada cacing tua serakah, dan memberitahu cacing tua serakah beberapa rahasia tentang jalan ke langit tanpa bersembunyi. Itu tidak bisa dihindari, dan si pelahap tua juga penuh emosi. Jingxing juga mengungkapkan banyak emosi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengikuti serangga tua serakah, bepergian di langit berbintang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Setelah mempelajari detail pertempuran Tianwu Shenshan dan Taixuan Dongtian, bagaimana mungkin Jingxing tidak emosional? Jingxing menghela nafas. Setelah perjamuan selesai, si tua serakah mengucapkan selamat tinggal dan memutuskan untuk kembali ke Akademi Tiangxuan. Suyi tidak menahan diri, hanya mengingatkan cacing tua yang serakah untuk waspada terhadap periode waktu berikutnya, badai dari kedalaman langit berbintang dapat datang kapan saja. Pada periode waktu berikutnya, kehidupan Suyi tenang dan damai. Selain berkultivasi, ini adalah untuk menginstruksikan sekelompok murid untuk berlatih. 7 hari kemudian, sebuah barang antik tua yang dipimpin oleh Peng Zhu dan Yue Yin Yaozu datang berkunjung. Barang antik tua ini masing-masing membawa sekumpulan harta kuno, tolong Suyi untuk identifikasi. Pada akhirnya, setelah disaring oleh Suyi, sekelompok harta rahasia Xuan Huang ditemukan, dan segel rahasia dari harta rahasia ini dihapus satu persatu, dan mereka dikembalikan ke barang antik lama itu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, barang antik tua ini memberi Suyi harta kuning misterius, yang juga memungkinkan Suyi memiliki 13 harta misterius sekaligus. Ketika barang antik tua ini pergi, Suyi mengemukakan satu hal dan memberitahu mereka bahwa area terlarang meteorit abadi, yang dianggap sebagai area terlarang pertama di Gurun Besar, awalnya disebut Tanah Air 10.000 Jalan, misterius kuning, sumber. Dengan kata lain, di kedalaman area terlarang ini, diduga sumber kekacauan di alam bintang Xuan Huang tersembunyi. Ini menyebabkan keributan dan menyetrum barang antik. Suyi menyuruh barang antik tua ini untuk menyebarkan rahasia ini. Mengapa kamu melakukan ini? Peng Zhu sedikit bingung.
Suyi berkata dengan santai, kekuatan teratas di kedalaman langit berbintang telah mengarahkan pandangan mereka ke alam bintang Xuan Huang dan akan kembali kapan saja. Jika Anda memberitahu mereka bahwa area terlarang air terjun abadi menyembunyikan sumber kekacauan di alam bintang Xuan Huang, bagaimana bisa acuh tak acuh? Sekelompok barang antik tua segera memahami niat Suyi, dan dingin di belakang mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Su Xuanjun sedang memancing, dan dia ingin menggunakan area terlarang meteorit abadi untuk membunuh musuh. Tetapi bagaimana jika mereka menemukan sumber kekacauan di alam bintang Xuan Huang? Leluhur Yue Yin mau tak mau bertanya. Jangan khawatir, hampir mustahil bagi mereka untuk berhasil. Suyi angkat bicara. Dia mempelajari beberapa rahasia yang berhubungan dengan area terlarang Immortal Valen dari peta kulit binatang. Saya masih ingat dengan jelas satu kalimat. Kamu tidak bisa pergi kecuali kamu adalah raja kerajaan. Ada teror besar di sini, yang bisa membuat raja alam gua menghilang. 3 alam di langit, alam gua adalah alam paling puncak. Bahkan makhluk seperti itu yang memasuki area terlarang meteorit abadi akan menghadapi bahaya, disintegrasi, apalagi yang lain. Oleh karena itu, Suyi sama sekali tidak khawatir tentang orang-orang kuat di kedalaman langit berbintang, yang dapat hidup untuk menjelajahi sumber kekacauan di alam bintang Xuan Huang. Setelah barang-barang antik itu pergi, mereka memberitahu pasukan masing-masing hari itu untuk menyebarkan berita. Untuk sementara waktu, dunia liar menjadi sensasi, menyebabkan diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja ini tidak ada hubungannya dengan Suyi. Setelah setengah bulan, kultivasi Suyi telah memasuki tingkat kesempurnaan agung dari alam neter yang mendalam. Pada hari ini, Suyi memanggil sekelompok muridnya. Malo, bersama dengan Ye Luo, Xuan Ning, dan Bai Yi, pergi ke Netherworld untuk menemui Cui Longxiang, hakim keluarga Cui, dan Ye Ye, keluarga ular hantu. Yu, berikan 2 slip batu giok ini kepada mereka secara terpisah. Suyi berkata, dan menyerahkan kedua batu giok itu kepada Malo. Setelah melihat batu giok itu, mereka secara alami mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam slip giok, itu adalah surat yang dia berikan kepada Cui Longxiang dan Ye Yu. Murid itu patuh. Malo DKK. Suyi mendesak, ingat, ketika Anda menerima pesanan saya, ketika Anda kembali. Kemudian, dia memandang Jingxing dan Wang Kue dan menginstruksikan, kalian berdua telah menginjakan kaki di alam Xuan He dan telah menyempurnakan sebagian energi Ibu Xuan Huang, jadi tetaplah di Taixuan Dongtian untuk menjaga Gunung Gerbang. Murid itu patuh. Jingxing dan Wang Kue memimpin. Saya berencana untuk pergi ke benua Changqing secara langsung, tidak ada kecelakaan, saya dapat kembali dalam waktu 1 bulan, selama periode ini, jika ada bahaya yang tidak dapat diubah, Anda harus mengungsi sesegera mungkin, pergi ke Bliss Demon Land sedang mencari Kaisar Iblis Tianyao. Setelah berpikir sejenak, Suyi mengeluarkan jimat keabadian yang disumbangkan Acai dan menyerahkannya kepada Jingxing, benda ini bisa menyelamatkan hidupmu, jangan gunakan dengan enteng jika tidak. Antara hidup dan mati. Jingxing buru-buru mengambilnya dengan kedua tangan. Tuan, apakah Anda memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi? Malo bertanya. Dia merasa bahwa pengaturan guru seperti perencanaan sebelumnya. Ini hanya untuk mengatasi beberapa kekhawatiran. Ketika badai di kedalaman langit berbintang datang, saya tidak akan terhalang. Suyi berkata dengan santai. Hal terbaik tentang penjahit adalah konspirasi dan trik. Di hadapan lawan yang begitu menakutkan dan berbahaya, Suyi tidak berani gegabah. Oleh karena itu, dia akan bertindak terlebih dahulu, berniat menempatkan orang-orang yang peduli satu persatu. Dengan begitu, Anda dapat yakin. Pada hari itu, tuan dan murid mereka beraksi. 1 hari kemudian, Suyi meninggalkan Great Wilderness dan datang ke Provence Sky Realm. 2 hari kemudian, Suyi melakukan perjalanan melampaui bintang-bintang melalui Qianshuansing Road. Selain itu, tidak ada penundaan dalam perjalanan, hanya 3 hari kemudian, Suyi melihat benua Changqing tergantung di langit berbintang dari kejauhan. Menurut perhitungan saya, sudah kurang dari setahun sejak saya kembali ke Great Wilderness, tetapi kekuatan aturan Zhou Tian di benua Azure ini jelas lebih kacau. Suyi diam-diam berkata.
Benua Changqing mengantarkan dunia yang indah, dan itu akan berkembang dan menurun cepat atau lambat. Namun, bukan ini yang perlu dikhawatirkan Sui. Segera, ketika Sui menekan Taoismenya ke tingkat Xuanzao, dia berhasil melewati aturan Zhou Tian dari benua Changqing dan datang ke dunia ini. Kedalaman jurang. Ada banyak istana dan menara, seperti dunia rahasia kecil. Malam itu gelap, tanpa bintang, dan tanpa bulan. Di istana yang terang benderang, Acang, Ning Xiyu, Wen Xinzhao, Wen Lingsui, Cha Jin, dan lainnya mengelilingi King Wan dengan kekhawatiran yang mendalam di alis mereka. Oh, apa yang terjadi padanya, Waner? Ningsi menghela nafas dengan wajah sedih. 2 bulan lalu, King Wan menderita penyakit serius yang aneh, dan kemudian mengalami semacam koma tak sadarkan diri. Kadang-kadang dia akan berteriak panik dan meronta-ronta, seperti histeris. Sama. Di bawah penyiksaan semacam ini, energi King Wan menjadi semakin lemah, semakin kuyu, dan itu sangat menyedihkan. Ningsi dan yang lainnya mencoba segala cara, mencoba semua jenis metode rahasia dan pil obat, tetapi tidak berhasil. Mereka tidak dapat meredakan gejala King Wan sama sekali. Acang, yang lahir di Changqing, tidak berdaya. Pasti ada hubungannya dengan bayangan bulan darah yang aneh itu. Wen Xinzhao dengan tenang menganalisis, 2 bulan lalu, bayangan bulan aneh itu muncul di kedalaman langit di luar meteorit abis. Dalam penyakit aneh ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan dalam 2 bulan terakhir, bayangan bulan aneh itu telah muncul 3 kali berturut-turut, dan selama 3 kali ini, King Wan berteriak ngeri, seolah-olah dia telah bertemu sungguh hal yang menakutkan. Menurut pendapat saya, jika kita dapat menguraikan asal-usul bayangan bulan darah yang aneh itu, kita mungkin dapat menyelamatkan King Wan. Semua orang tampak murung. Mereka juga telah melihat bayangan bulan darah yang aneh, tergantung dalam kabut di kedalaman langit malam, kabur dan ilusi, dengan kilau merah darah yang samar. Sekilas, itu seperti pupil vertikal yang dibuka oleh iblis, yang anehnya menyusup. Saya pernah mendengar master sesekali berbicara tentang tempat kejadian malapetaka gadis King Wan. Pada saat itu, malapetaka itu sangat aneh hingga hampir menghancurkan gadis King Wan. Pada saat kritis, gadis King Wan sebuah mata aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya, menyapu awan bencana dalam satu gerakan. Sekarang aku memikirkannya, mungkinkah mata aneh yang muncul di tubuh Nona King Wan ada hubungannya dengan bayangan bulan darah yang aneh itu? Yuan Heng berkata dengan sungguh-sungguh, sayangnya, tuannya tidak ada di sini sekarang, kalau tidak. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang tahu apa yang akan dikatakan Yuan Heng, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk diam. Terakhir kali, dengan Sui di sana, saya dapat membantu King Wan mengatasi bahaya. Tapi sekarang, Sui telah pergi selama hampir 1 tahun, dan dia tidak dapat mengandalkannya. Ah! Tiba-tiba, King Wan yang sedang berbaring di tempat tidur, berteriak ngeri, mengejang dan meronta-ronta, seolah menolak sesuatu, wajahnya penuh kesakitan. Hati semua orang tegang, dan mereka buru-buru melangkah maju dan menahan King Wan untuk mencegahnya bergerak. Pada saat yang sama, Yuan Heng bergegas keluar dari aula dan melihat ke kedalaman langit malam di luar meteorit abis, wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Bayangan bulan darah ada lagi. Yuan Heng mengutuk. Boom! Ada perubahan di aula, dan sosok Ning Siji dan yang lainnya tercengang dan terbang keluar, tergeletak di tanah. King Wan, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba bangkit. Dia tidak lagi terlihat kesakitan, tubuhnya tidak lagi berkedut, dan seluruh dirinya menunjukkan temperamen yang dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan siapapun, dia mengenakan gaun berdarah, melangkah keluar dengan sepasang kaki telanjang seputih salju, dan berjalan langsung keluar aula. Tidak, ada masalah dengan King Wan, hentikan dia. Acang berteriak cemas dan menembak untuk pertama kalinya. Boom! Tetapi ketika sosoknya 3 kaki jauhnya dari King Wan, dia dikejutkan oleh kekuatan tak kasat mata dan aneh dan tersandung keluar. Ning Siji, Wen Xinzhao, Yuan Heng dan yang lainnya semua mengambil tindakan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mengulangi kesalahan Acang. Saat ini, King Wan terlihat seperti boneka tanpa jiwa, tetapi dengan langkah yang tenang dan anggun,
Dia berjalan keluar dari aula utama dan berjalan menuju langit di atas meteorit abis. Setiap langkah kaki telanjang seputih kristal, pola teratai berwarna darah akan tumbuh di bawah kaki. Setiap langkah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.